Halo sahabat, Pilkada 2020 udah di depan mata nih. Lantas, bagaimana skenario Pilkada era new normal di Indonesia? Tahu nggak sih kalau Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu menandatangani peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020 mengenai pilkada yang mana pada pasal 201A mengatur penundaan pelaksanaan pilkada. Pasal ini mencakup 3 ayat, yaitu yang pertama mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non-alam. Dalam hal ini adalah pandemi COVID-19 di tanah air. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020 atau dalam waktu 3 bulan lagi. Ya, Desember 2020. Itu karena pilkada sudah ditunda ke bulan Desember 2020. Artinya, rangkaian pilkada sudah dimulai sejak bulan Juni 2020. Kita punya waktu 3 bulan lagi sebelum melakukan pemilihan. Jangan lupa kenali calon pemimpin yang mau kita pilih. Pilih gebetan aja bela-belain stalking. Masa cari tahu latar belakang kandidat aja males? Terakhir, pemungutan suara dapat diundur lagi apabila pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan. Tapi kalau kata Pak Mahfud MD sih, opsi penundaan pilkada tidak rasional karena tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Sama dong kayak kata Pak Menteri Perhubungan kalau orang Indonesia kebal corona karena makan nasi kucing. Cie, sama-sama tidak rasional. Nah, kamu juga perlu tahu nih kalau pada pilkada 2020 daftar pemilih tetapnya mencapai 109 juta pemilih, naik sekitar 13 juta pemilih dari pilkada terakhir tahun 2015. Selain itu, pilkada 2020 ini akan dilaksanakan di 270 daerah dengan pilgub sebanyak 9 daerah, pilbub sebanyak 224 daerah, dan pilwalkot sebanyak 37 daerah. Anggaran yang diberikan pemerintah mencapai 9,9 triliun rupiah. Bagi teman-teman yang belum bisa membayangkan seberapa banyak sih uang 9,9 triliun itu, ya kira-kira tingginya hampir menyentuh lapisan akhir troposfer bumi. Banyak bukan? Lantas, apa yang harus dipersiapkan masyarakat kala pilkada di tengah pandemi? Pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi tentu menjadi tanda tanya. Apalagi beberapa daerah masih menjadi zona merah seperti Surabaya, Sumatera Barat, Bali, dan masih banyak lagi. Jadi, apa masyarakat perlu khawatir? Kamu tidak perlu khawatir, karena pemerintah menjamin telah memiliki beragam skenario dalam menjalankan pilkada di tengah pandemi, seperti pendaftaran kandidat hanya dilakukan oleh perwakilan dan tanpa iring-iringan. Kemudian, masa kampanye dipotong dari yang sebelumnya 81 hari dipangkas menjadi 71 hari. Dan kegiatan kampanye dilakukan secara virtual. Selain itu, jumlah pemilih dalam satu TPS dikurangi menjadi 500 orang yang sebelumnya 800, guna meminimalisir bertumpuknya pemilih di satu TPS. Nah, kamu juga harus tahu kalau pemerintah menambah anggaran pilkada sebesar 5 triliun guna menyediakan masker, APD, sarung tangan, pelindung wajah, tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, tisu, hingga cairan disinfektan. Tapi kok KPU ngizinin paslon buat gelar konser musik? Cie, kayaknya nggak afdol kalau pesta demokrasi nggak ada dangdutannya, iya kan Pak? Jadi, jangan sampai kehilangan hak suara karena malas jalan ke TPS atau apatis terhadap politik. Emang sih, ada beberapa masalah yang harus dihadapi ketika melaksanakan pilkada di tengah pandemi yang harus diperkirakan pemerintah. Tapi, yang satu ini harus diperjuangkan. Nah, jadi kamu udah siap belum untuk ambil bagian dalam menentukan nasib daerahmu 5 tahun mendatang? Yuk, ciptakan pilkada di tengah pandemi dengan luber, jurdil, dan aman dari COVID-19.